Pemberitaan firman Tuhan hari ini. Nah langsung saudara, saya hari ini kan bulan ini temanya keluarga, tapi terus terang saya nyampaikan firman Tuhan hari ini nggak spesifik soal keluarga, tapi juga sebenarnya bisa menjadi kunci dalam kehidupan keluarga. Nah saya mulai gini saudara, waktu saya ini masih kecil dulu ya, saya tuh pernah berpikir gini, kalau memang Tuhan itu kepingin manusia itu bertobat, ya, kalau memang Tuhan itu kepingin manusia itu bertobat, sungguh-sungguh bertobat dari segala dosa dan lain sebagainya, seharusnya kan gampang. Saya membayangkan gini loh, siang-siang gini ya Bapak Ibu, siang-siang begini, tiba-tiba di langit itu ada tulisan, hai manusia, bertobatlah, karena aku itu ada. Kalau kamu nggak bertobat, neraka menunggu. Nah, saya kan pernah, pertanyaan saya ini sebenarnya kan pertanyaan yang cengli, saudara ya. Benar enggak? Semua kan pasti pikir, loh kalau Tuhan itu kepengen manusia bertobat, gampang banget. Tinggal di langit sekarang loh, kita lagi ibadah enak-enak, tenang-tenang gini, orang-orang mungkin lagi liburan, tiba-tiba di langit keluar, hai manusia bertobatlah. Pasti kan semua orang takut terus bertobat. Wah sungguhan ya, ada Tuhan ternyata. Harusnya aku bertobat. Langsung semua minta ampun Tuhan, cari gereja misalkan, aku mau dibaptis, aku mau bertobat. Masuk akal enggak saudara permintaan saya nih? Maksudnya apa yang saya renungkan, apa yang saya minta, apa yang saya bayangkan ini sebenarnya wajar enggak sebenarnya? Wajar. Enggak cukup misalkan kita membayangkan, oh kan sudah ada Alkitab. Loh iya, tapi kan kalau misalkan tiba-tiba siang-siang gini di langit ada tulisannya, hai manusia bertobatlah, kan gampang loh. Wah iya rek, beneran rek apa yang diajarkan di gereja betul sekarang. Nah saya waktu kecil tuh, ya enggak tanya siapa-siapa saudara, tak pendem. Pertanyaannya tak pendem. Baru setelah saya dewasa, baru saya setelah besar, saya baru menemukan jawabannya. Jawabannya apa saudara? Ternyata Tuhan itu sudah melakukan itu jauh lebih dahsyat dari apa yang saya minta tadi. Saya kan minta ada tulisan di langit toh. Saya minta ada tulisan di langit. Hai manusia bertobatlah. Mungkin disertai efek ada api-api, dar 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 dar. Kan keren kayak film, semua orang takut pasti. Tapi ternyata Tuhan itu sudah jauh mengerjakan, membuat hal itu lebih dari apa yang saya bayangkan. Saudara sadar enggak? Ya penciptaan dunia ini loh saudara. Penciptaan dunia ini dibandingkan apa yang saya minta tadi lebih dahsyat mana saudara? Lebih dahsyat penciptaan dunia ini loh. Enggak usah bicara alam semesta, galaksi, bla 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 seperti yang di YouTube gitu. Cukup saudara membayangkan diri manusia nih loh. Yang kecil kayak saya ini. Ya kan saya kecil loh saudara dibandingkan galaksi loh. Iya kan? Saya kecil loh dibandingkan galaksi. Makanya kalau saya di planet Mars itu beratnya katanya cuma 30 kilo. Jadi saya kayaknya salah planet nih. Jadi kalau misalkan saudara bayangkan diri kita aja loh. Diri kita nih, Tuhan sudah ukir sedemikian rupa dengan luar biasa. Enggak usah seluruh diri kita manusia nih saudara ya. Bagaimana mata ini loh, saudara punya mata semua kan, normal semua. Kecuali yang sudah tua mungkin pakai kacamata. Tapi bagaimana proses mata kita ini bisa melihat, oh ini aqua, oh ini makanan ini ya, oh ini capcay, ini kue tiaw. Bagaimana mata kita ini memproses objek di depan kita ini sampai otak kita ngenali. Itu ruwetnya setengah mati loh saudara. Saudara pernah enggak iseng itu merenungkan hal-hal seperti ini? Lah rumitnya apa dibanding yang saya minta tadi di langit ada tulisan? Enggak ada apa-apanya. Itu pun orang juga enggak gampang percaya saudara. Benar enggak?
Saya tadi kan ngomong, oh kalau di langit itu ada tulisan, pasti orang gampang percaya. Ternyata Tuhan sudah melukis alam semesta sedemikian rupa. Saudara kalau pergi ke Tretes, ke Trawas, ke Perigen, itu alam semesta itu kan kayak dilukis, saudara. Luar biasa. Tapi orang juga tetap gak bisa percaya. Bahkan kalau saudara mendalami tentang ateis gitu ya, wah orang ateis itu kalau misalkan di sosial media sekarang itu selalu ngomong apa? Oh orang agama ini halusinasi, mana ada Tuhan itu? Dunia ini wes ada dengan begitu saja, bagi mereka itu kebetulan. Orang beragama dianggap gak punya otak Bapak Ibu. Kalau saudara lihat influencer atau artis-artis yang suka ngilok-ngilok orang agama itu. Wah orang agama itu otaknya sudah didoktrin. Mana ada makhluk namanya Tuhan itu, enggak mungkin ada. Kalau saudara pelajari ya, mereka tuh berpikir gini, dunia ini terbentuk dari sesuatu yang tiba-tiba meledak tuh. Duar. Ya udah, alam semesta itu begitu saja terjadi. Lebih masuk akal mana saudara? Ada yang membuat atau tiba-tiba meledak? Lebih masuk akal ada yang membuat toh. Wong semua seragam, manusia ya bentuknya gini-gini semua toh. Terus misalkan tunjukkan plaza yang begitu megah gitu ya. Kalau bagi orang ateis, itu enggak ada yang bikin. Tiba-tiba meledak, dar, jadi TP gitu. Tiba-tiba meledak, dar, jadi Cito, Royal, PTC. Bagi mereka tuh semua dari ledakan. Tiba-tiba jadi sesuatu yang seperti sekarang ini. Manusia juga gitu. Nah kira-kira lebih masuk akal mana? Mempercayai bahwa semua ini diciptakan Tuhan, atau semuanya ini berasal dari sebuah ledakan yang besar. Dar gitu. Siapa yang sekarang tidak punya otak saudara? Siapa yang otaknya sekarang ngawur? Nah tapi poinnya adalah begini. Kalau bukti ini sudah tersedia semuanya, ternyata manusia juga toh tetap tidak percaya sama Tuhan. Berarti masalahnya bukan di bukti Bapak Ibu. Nangkep enggak? Saya kan minta, oh ya kalau ada buktinya, Tuhan itu ada, Yesus itu ada, tinggal ditulis gini-gini. Ternyata Tuhan sudah lakukan. Penciptaan alam semesta ini begitu luar biasa. Belum lagi pencernaan kita diciptakan Tuhan itu begitu luar biasa. Toh tetap manusia nggak bisa percaya. Ternyata Alkitab ngomong, masalahnya bukan di dalam bukti, masalahnya bukan di kurangnya informasi, masalahnya bukan di kurangnya fenomena, saudara. Tapi ternyata masalahnya ada di dalam hati. Saya ceritain sedikit, saudara. Saya pernah ada seorang hamba Tuhan. Dia itu ditantang oleh seorang yang tidak percaya sama Tuhan. Dia ngomong gini, yang orang yang nantang ini. Kamu kan pendeta toh? Katanya Tuhan itu ada toh? Apalagi kamu nih pendeta terkenal. Tuhan itu ada toh? Kalau memang Tuhan itu ada, tolong undangan detik ini juga ke depanku. Kalau kamu bisa ngundang Tuhan itu ke depanku, aku detik itu akan percaya. Wah, kalau saya saudara ya, kalau saya masih muda gini, namanya biasanya kan darahnya menggebu-gebu. Saya ditantang kayak gitu saudara. Oh sungguhan, misalkan di kafe gak peduli, wah ini tantangan buat iman. Aku berani wes taruhan. Saya mundur, hai Allah Bapa, Allah Isa Abraham, hari ini di depanku ada orang yang membutuhkan engkau. Aku berteriak kepadamu, hadirlah sekarang. Disertai halilintar, duar. Kafenya rusak semua, teman saya bertobat toh. Temannya orang tadi itu bertobat toh. Misalkan saya yang ditantang seperti itu loh. Wah, pokoknya kesempatan ini menunjukkan kualitas imanku. Kesempatan ini. Tapi saudara tahu, untungnya hamba Tuhan yang cerita ini, dia bukan hamba Tuhan yang suka gitu-gitu saudara. Dia tahu bahwa masalah manusia ini bukanlah kurangnya fenomena bukti di depan mata. Tapi masalah hati. Dia cuma tanya gini,
Enggak sampai doa gitu-gitu loh saudara. Dia cuma tanya gini, aku tanya sama kamu jujur, jujur dalam hati. Kalau detik ini juga aku betul-betul bisa ngundang Tuhan datang ke depanmu. Kamu sungguh-sungguh mau bertobat enggak? Mau mengakui enggak? Jawab jujur, tolong jawab jujur. Temennya cuma jawab gini, ya enggak sih. Tahu dari mana itu itu Tuhan atau iblis? Saudara nangkap enggak? Mau sebeledek apapun duar sampai orangnya gulung koming. Kalau memang hatinya ini belum diubah sama Tuhan, percuma. Jadi problemnya itu bukan di masalah kurangnya bukti, kurangnya informasi tentang Tuhan, tapi masalahnya di dalam hati. Saya ajak kita buka sama-sama di dalam Roma, kitab Roma pasal yang pertama, ayat 18. Saya bacakan. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat berikutnya. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi Paulus tuh ngomong gini saudara, manusia ini sebenarnya kalau mau tahu tentang Tuhan, itu semua informasinya, semua data-datanya bagi Allah sudah cukup. Karena penciptaan dunia ini sudah cukup bahwa Allah itu ada. Tidak rasional kalau kita mempercayai dunia ini terjadi begitu aja. Tapi Paulus juga menambahkan, jadi manusia ini waktu tidak percaya kepada Tuhan bukan karena kurangnya bukti, bukan karena kurangnya karya Allah, bukan kurangnya mujizat, tapi karena hati manusia ini dikuasai oleh dosa. Kalau saudara baca ayat 18-nya, manusia itu menindas kebenaran dengan kejahatan. Jadi kebenaran ini cukup, wahyu Allah ini sebenarnya cukup bagi manusia untuk bisa mengetahui keberadaannya. Tapi yang jadi masalah adalah kebenaran itu tadi ditindas oleh hati mereka yang berdosa. Jadi masalahnya bukan karena kebenaran ini tidak ada, saudara. Misalkan ini kebenarannya, bukan karena ini enggak ada, tapi ini sudah ada, ditindas oleh hati manusia. Dan hati manusia ini Tuhan ngomong apa? Di dalam hati manusia itu sumbernya segala keinginan yang jahat, percabulan, keserakahan, iri hati. Kita buka aja supaya kita tahu bahwa ini begitu serius masalah dalam hidup kita. Yang di slide-nya tadi ada Markus, lupa saudara saya sebentar ya. Markus 7 ayat 20. Markus 7 ayat yang ke-20. Katanya lagi, Yesus yang ngomong saudara. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Berikutnya, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, berikutnya, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Berikutnya, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi Tuhan tuh ngomong, ini Tuhan yang ngomong saudara, bukan saya.
bahwa dari dalam manusia ini pabriknya segala yang jahat. Mana ya ada yang baik yang disebutkan sama Tuhan Yesus? Percabulan, iri hati, keserakahan, semuanya, macam-macam semuanya jahat sumbernya dari hati. Dan ini termanifestasi dalam segala hal dalam hidup kita. Mau sebut saudara punya masalah di dalam keluarga sekalipun. Masalah keluarga, misalkan saudara punya gak rukun sama suami, sama anak, semuanya itu berasal kuncinya dari dalam hati. Nggak usah keluarga dulu ya saudara. Saya kasih contoh dalam hidup kita yang sehari-hari. Ada orang ngomong, oh aku wis gak kuat ini dengar khotbah suwe-suwe. Misalkan ya, oh Pak Titi khotbahnya kesuwen. Aku wis gak kuat, otakku ini wis gak mampu dengar firman yang berat-berat tuh gak mampu. Aku senengnya khotbah ya wis sing gampang-gampang lah, yang lucu-lucu lah, yang kesaksian-kesaksian lah. Otakku ini wis tuwek, gak mungkin mampu dengar khotbah yang suwe-suwe. Kalau saya dengar kayak gitu, saya cuma jawab, temenan lah, karena sudah tua. Memang sudah ada orang yang sudah tua, itu memang susah. Engkong saya dulu pernah diajak ikut persekutuan doa gitu, pendetanya sudah teriak-teriak gini. Tiba-tiba suasananya hening, engkong saya cuma jawab, iki dorong mari-mari. Engkong saya memang tua saudara. Sudah nggak mampu, memang ada orang-orang yang memang sudah tua tidak mampu. Tapi benar tak? Masalahnya itu karena di usia saudara, masalahnya ada di usia. Benar tak? Masalahnya ada di usia. Coba iklannya saya ganti ya, iklannya saya ganti. Siapa yang bisa tahan duduk dengar khotbahnya Pak Titi 1,5 jam, pulang dapat cap tiaw. Langsung ijo semua nggak saudara? Baba 10 jam, cap tiaw rek. 1 hari dapat cap tiaw, melek gini saudara. Jadi hatinya itu benar karena usia, atau karena memang hatinya ini yang dikuasai hal yang lain. Saya nggak suruh Bapak Ibu begadang terus, untuk membuktikan hatiku ini besok ke gereja terus melek-melek gini ya enggak saudara. Tapi itu buktinya. Apalagi kalau sempat dengar beberapa orang, aku gak iso ke Efrata, soalnya gerejanya di lantai 2. Oh ya sungguhan ya, kalau cacat ya memang mau gimana lagi saudara ya. Susah, tapi itu pun kan kita pasti bantu. Seperti yang Chef Fang Fang bilang ke salah satu orang yang mau ke sini. Tapi bener dah, gak bisa ke Efrata, gak bisa ke gereja dengan pengajaran yang bagus, cinta firman Tuhan itu karena gerejanya di lantai 2. Coba lah diganti itu PTC saudara ya. Diganti PTC mau ada promo apapun lantai 10 diparani saudara. Bu maaf bu, liftnya rusak. Oh enggak ada, enggak apa-apa mbak, tangganya mana? Naik semua tetap toh. Masalahnya ada di mana saudara? Di umur, di fisik, atau di sini sebenarnya? Masalah hati semuanya saudara. Kalau Bapak Ibu di dalam keluarga seringkali tidak damai sejahtera. Masalahnya bukan karena suami saudara ini yang kurang ajar. Bisa, kadang-kadang ada yang kebacot itu bisa. Tapi semuanya dimulai dari sini. Hati. Saya kan pernah tanya, mungkin ada yang Bapak Ibu yang ingat, saya pernah waktu sampaikan di sini saya pernah tanya, siapa yang hatinya di sini sering disakiti sama orang-orang terdekatnya. Waktu itu waktu tanya itu, semua mungkin malu-malu, enggak ada yang angkat tangan belas. Tapi coba saya tanyakan random lah di tempat lain gitu. Pasti semua yang angkat tangan. Oh aku paling sering disakiti, di keluargaku, istriku, suamiku tuh kayak gini, aku paling angkat tangan. Tapi kalau pertanyaannya tak ganti, siapa yang di dalam keluarga sering menyakiti orang lain? Turun saudara. Kapan yo mulutku nyakiti? Aku sing inget aku disakiti terus mulutnya orang lain tuh nyakiti terus. Kalau kamu kapan nyakiti orang lain? Kapan yo? Terakhir embuh. Karena apa? Hatinya ini dikuasai oleh dagingnya sendiri.
Dia terus ngomong, kamu harus hidup untuk aku. Kamu istri hidup untuk suami. Kamu suami harusnya hidup untuk aku. Apalagi kalau namanya menantu, saudara ya, maaf. Kadang-kadang kan sampai namanya sambel itu, sambel tahu saudara ya, sambel lidah mertua, sambel lidah mertua, enggak ada sambel lidah menantu saudara. Kan misalkan menantu itu selalu juga jadi victim, merasa jadi korban. Enggak ada, misalkan kita ini selalu bingung, waduh mertuaku gini. Tapi kalau dibalik, pernah enggak kamu nyakiti mertua? Enggak, kapan ya terakhir? Enggak pernah. Itu memang masalah hati, saudara. Semua orang, semua manusia enggak bisa luput dari masalah hati. Ini yang paling fundamental di dalam kehidupan kita. Salah satu bapak gereja, tokoh gereja dalam sejarah gereja namanya John Calvin. Itu dia bilang apa? Hatinya manusia ini, pabriknya semua berhala. Pabriknya semua keinginan yang jahat. Pabrik loh saudara. Istilahnya itu pabrik. Pabrik itu artinya memproduksi itu terus menerus. Kejahatan itu. Itu Alkitab ngomong. Manusia masalahnya bukan di lain tempat. Tapi di dalam hati kita sendiri. Dan saudara, semakin kalau saudara mendengar kebenaran firman Tuhan setiap minggu, seharusnya saudara semakin tahu bahwa ternyata hidup saya ini begitu rusak dan butuh betul-betul pertolongan Tuhan. Orang suami istri, misalkan ada yang di dalam keluarganya, kena di dalam perjinahan misalkan ya. Kan kita sering bilang, loh bojone wes ayu, kok sik yo selingkuh gitu loh. Kita pikir, oh orang enggak selingkuh tuh karena kalau bojonya cantik. Jadi seolah-olah tuh masalahnya di luar semua tuh saudara, Bapak Ibu. Apalagi kalau selingkuh itu ambek orang sing welek gitu kan kita jadi, loh orang kok bisa selingkuh tuh dengan bojonya sudah kayak gini, kok bisa tetap selingkuh? Mau bojonya seayu apapun saudara ya, mau bojonya itu tunduk nurut senurut-nurutnya, kalau hatinya ini memang dikuasai perjinahan, gak peduli saudara, tetap akan bisa jatuh, gak pernah puas. Dikasihi istri sebaik apapun, dikasihi suami sebaik apapun, kalau hatinya dikuasai dosa, buyar. Ini Alkitab yang bilang, saudara. Saudara coba renungkan sebentar. Bagaimana ternyata selama ini memang semua permasalahan dalam hidup kita, itu kuncinya memang di dalam hati kita. Saya pun nggak luput, saudara. Berinteraksi dengan siapapun, berhubungan dengan siapapun di dalam keluarga. Saya kadang-kadang, wah orang ini kok ngomongnya kayak gini, gak bener. Misalkan di rumah saya bertengkar sama istri gitu. Wah ini gak bener. Saya di mobil tuh, kan saya kerjanya cukup jauh. Saya kadang-kadang merenung, kenapa ya saya ini barusan ngomong kayak gini. Begitu saya renungkan kebaikan Tuhan. Waduh ternyata aku ini orang yang sangat jahat. Kok bisa ya aku ngomong kayak gini barusan. Mau dikasih keadaan sebaik apapun, saudara. Kalau hati kita tidak pernah diubahkan, kalau hati kita tetap dikuasai oleh dosa, tidak akan bisa saudara mengalami damai sejahtera dalam apapun. Saudara mau bekerja, saudara misalkan orang itu ada juga misalkan dalam hal lain ya. Orang itu kok ada yang pelit setengah mati misalkan. Wih, rumahnya itu wes gak karu-karuan, punya rumah di sini. Tapi kok bisa pelit sih? Ya itu bukan karena dia kurang duit, saudara. Tapi karena memang hatinya dikuasai oleh dosanya. Kadang-kadang kan kita bilang, oh aku gak iso bantu, soalnya aku dewe wes
butuhnya banyak. Aku dewe misalkan ndak cukup sehari-hari. Nantilah, lek Tuhan berkati aku 10 kali lipat dari sekarang, aku pasti akan memberi. Kita kan selalu berpikir, oh kalau orang pelit, orang yang cinta duit, orang yang enggak bermurah hati sama orang lain di dalam keuangan misalkan. Solusinya kan kita selalu berpikir, solusinya ya duitnya ditambah ya orang itu, supaya dia bisa memberi. Tapi saudara kalau lihat faktanya, kadang-kadang orang yang sudah berlimpah-limpah harta, bisa jauh lebih pelit daripada orang yang tidak punya harta. Kita kan berpikir selalu masalahnya itu di luar. Tetapi hati kita ini loh. Jadi saya tidak spesifik menjelaskan hari ini masalah keluarga begini. Tapi saya berikan kepada Bapak Ibu masalah utamanya itu di dalam hati. Bukan di dalam, oh suami kita kok gini, anak kita kok gini, mertua saya kok gini, menantu kita kok begini. Tapi semua masalahnya ada di dalam hati. Membukanya cukup saudara ya. Kita akan belajar bagaimana solusinya kita bisa menang di dalam masalah hati kita. Sebelumnya ini mumpung waktunya masih ada, saya mau tunjukkan satu bagian firman Tuhan. Lukas pasal 16 ayat yang ke-27. Jadi nanti jangan ada yang bilang, oh masa khotbahnya berdasarkan renungannya Yohanes waktu kecil. Enggak. Tapi ternyata apa yang saya renungkan ini sudah pernah terjadi di dalam firman Tuhan, saudara. Lukas 16 ayat yang 27. Mumpung masih ada waktu, kita mulai agak sebelumnya, sebentar ya saudara. Lukas pasal 16 ayat 19, kita mulai ayat 19, saya baca agak cepat. Nanti saya review ceritanya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Kita loncat di dalam ayat 23-nya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Ayat 27, ini saudara baca baik-baik, kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Saudara baca ayat 28-nya, sama enggak dengan yang apa yang saya minta tadi yang pertama? Saya minta, oh kalau Tuhan itu kepingin saudaraku ini bertobat, gampang toh mestinya, dikasih aja bukti di langit. Saya kan mintanya gitu tadi ya. Tapi ini permintaannya orang kaya ini juga sama loh saudara. Mereka di neraka, orang kaya ini di neraka, ngomong apa sama Bapak Abraham? Bapak Abraham, ya wes kalau aku nggak bisa pindah ke surga nggak apa-apa. Tapi aku minta tolong satu hal. Ada orang keluargaku ini masih 5 orang yang belum mati. Aku cuma minta tolong satu wes, kalau aku nggak bisa minum ya nggak apa-apa. Cuma minta tolong satu. Tolong kalau ada orang dari sini, tolong bangkitkan dari orang mati, suruh pergi ke rumahku. Supaya mereka percaya. Itu kan sama dengan permintaan saya tuh. Oh kalau dikhotbahi hamba Tuhan yang masih hidup gini, gak bisa percaya.
Kalau misalkan pendetanya sudah pernah mati, turun dari surga misalkan, wah pasti percaya itu. Sama dong dengan orang ini. Mereka minta bukti fenomena. Kalau orang di rumahku ini 5 orang ini, didatangi orang yang dari neraka, pasti mereka sangat gampang bertobat. Orang kayaknya mikir gitu kan, sama seperti saya tadi. Tapi jawabnya Abraham apa? Bagi mereka cukup kitab-kitab para nabi, cukup kitab-kitab perjanjian lama itu dalam konteks ini ya. Cukup, firman Tuhan itu cukup buat mereka. Ayat berikutnya 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Orang ini masih enggak terima saudara, 30-nya. Jawab orang itu, enggak Bapak Abraham, tidak Bapak Abraham. Tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Jawabnya Abraham lagi apa? 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi Abraham ngomong, enggak berguna. Sekalipun ada orang dari neraka tuh bangkit datang ke rumahnya saudaramu. Kalau saudaramu pada dasarnya tidak mau percaya kepada Tuhan, hatinya masih dikuasai dosa, percuma. Abraham yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong, bukan saya loh saudara. Firman Tuhan yang ngomong. Makanya saya nggak habis pikir, wah Tuhan itu harus ngasih kesaksian travel ke neraka supaya untuk bisa jadi bahan cerita untuk bertobat, manusianya bertobat. Nggak guna saudara. Manusia ini butuhnya bukan informasi, bukan kesaksian, bukan bukti seperti saya bilang tadi. Masalahnya itu bukan di luar-luar. Maaf saudara ya, misalkan ada saudara yang merokok gitu ya. Saya nggak ngomong merokok itu dosa atau apa, enggak. Tapi maksudnya gini, manusia ini sudah tahu merokok nggak bagus buat kesehatan. Bahkan di labelnya rokok, saudara tahu? Labelnya rokok digambari tengkorak, paru-paru yang busuk. Ya tetap laris toh. Bener enggak? Manusia tidak butuh ditakut-takuti. Manusia tidak butuh dikasih sesuatu ancaman seperti apa. Enggak. Dikasih dulu ditulis, oh merokok membunuhmu. Gak cukup saudara, kok masih banyak yang ngerokok. Diganti gambarnya paru-paru yang sudah membusuk itu ditempel di rokok toh. Enggak juga berhenti toh orang-orang. Jadi manusia ini bukan butuh supaya manusia bertobat itu butuh ancaman. Wah ada orang dari neraka nangis-nangis kamu bertobat toh. Kalau kamu nggak bertobat nanti kamu berujung di neraka seperti aku. Disertai api-api sampai gosong gitu. Terus manusia bisa dengan mudah percaya. Oh Alkitab yang bilang enggak. Masalahnya memang bukan dari macam hal. Saudara tahu pornografi di Indonesia? Pornografi. Mau dikasih kebijakan internet sehebat apapun, mau internetnya dikunci sampai 10 gembok internet pengaman apapun, tidak ada gunanya, tetap lebih pinter yang buka. Masalahnya itu bukan di kurangnya peraturan, dikasih peraturan untuk dilanggar. Jadi solusinya apa saudara? Tuhan cuma sediakan satu, Injil. Klise saudara, apa Injil itu apa? Injil itu apa? Kalau kita dikasih solusi khotbah-khotbah yang agamawi, khotbah-khotbah agamawi seperti saya pernah sampaikan, khotbah yang gimana saudara? Kalau kamu lakukan ini, baru Tuhan berkati. Kalau kamu lakukan ini, Tuhan berkati. Jangan lakukan ini. Kalau kamu lakukan ini nanti Tuhan marah. Kalau kamu lakukan ini nanti Tuhan itu tidak mengasihi kamu lagi. Orang-orang kadang pakai menyelesaikan masalah keluarga itu pakai khotbah iming-iming. Wah di Mazmur itu kan dibilang,
kalau kamu rukun, nanti berkat itu dicurahkan seperti dari Bukit Hermon bla 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 bla. Jadi kalau kamu hari ini keluargamu banyak masalah itu soalnya kamu tidak rukun. Kamu soalnya banyak berselisih, makanya tokomu sepi. Makanya anak-anakmu sering sakit soalnya kamu ini nggak rukun. Diancam-ancam kayak gitu terus. Padahal firman Tuhan ngomong apa? Sekalipun orang dari neraka itu ngancam kamu, kalau hatimu tidak dibereskan sama firman Tuhan, percuma. Solusinya adalah Injil. Injil itu berita tentang karya Allah, Bapak Ibu. Yang bisa bereskan ini, yang bisa bereskan bukan diri manusia. Manusia ini pabriknya dosa dan hati yang jahat tadi loh Bapak Ibu. Gimana terus bisa kita disuruh membereskan diri kita sendiri? Tidak bisa. Makanya firman Tuhan yang berdampak adalah firman Tuhan yang memberitakan Injil. Bukan motivasi, bukan ancaman, bukan yang memberitakan iming-iming, tapi firman Tuhan yang betul-betul memberitakan Injil. Karena Injil itu yang bisa menerobos hati kita loh Bapak Ibu. Karena kalau kita dituntut, ya kamu harus bereskan dirimu dulu lah, baru kamu datang sama Tuhan. Tidak bisa. Karena seperti saya bilang tadi, manusia ini pabriknya, hatinya ini sudah kotor. Sehingga yang dihasilkan terus itu kotor. Tidak bisa solusi itu datang dari manusia sendiri, melalui nabi siapa, terus datang keselamatan, tidak mungkin. Karena nabi-nabi di Alkitab sekalipun, juga hatinya itu jahat. Orang mikir, waduh Daud itu nabi itu Tuhan itu sampai bisa kesengsem, katanya kayak gitu saudara. Oh Daud itu nabi, raja yang betul-betul bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Ya sampai situ tak tidak dibaca waktu dia ngintip orang mandi saudara. Jahatnya kayak apa? Sampai bisa merancangkan pembunuhan, ngambil suaminya orang. Tidak bisa khotbah-khotbah seperti itu bisa memenangkan hati kita, saudara. Justru yang bisa memenangkan hanya Injil. Kita buka sama-sama di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Mulai ayat yang ketiga, maaf. Roma pasal 6 ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat yang ke-8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Artinya begini saudara, kehidupan kekristenan, bagaimana dia bisa bertobat? Itu cara pertama adalah dia harus mati. Hati kita ini tidak bisa waktu masih jahat itu disuruh diproses untuk bisa jadi baik dengan sendirinya berjalannya waktu. Tidak bisa. Di dalam ajaran kekristenan, saudara, hati manusia yang begitu jahat ini harus dimatikan. Sehingga apa? Simbol baptisan itu, saudara ya. Simbol baptisan itu adalah seperti orang dikubur. Saya enggak bilang, oh baptisan yang perci apa itu lebih
benar atau enggak. Tapi bukan itu masalahnya. Tapi di dalam baptisan, Tuhan ngomong apa dalam ayat ini barusan? Kita dipersekutukan di dalam kematian Kristus. Jadi hati kita ini yang harus dibawa mati bersama dengan kematian Kristus. Kalau saya lebih suka baptisan selam. Soalnya kan seperti dikubur. Tapi saya nggak bilang secara teologi yang percik salah, bukan. Tapi dikubur itu loh, itu lebih pas menurut saya. Menurut saya, saudara, saya nggak ngomong mana benar mana salah. Makanya kalau dibaptis, saudara dibaptis, pastikan tuh semua badan itu kerendam. Kalau cuma mulutnya tok nggak kerendam, mulutnya masih yang lama. Enggak, saudara, saya bercanda kalau ini. Kalau direndam terus tangannya ketinggalan, wow mulutnya bagus tapi tangannya suka ngaplok-ngaplok ini. Enggak, tapi saya cuma bercanda, saudara. Tapi ini sudah jelas bahwa ketika hati kita ini yang jahat, harus hati kita ini yang dimatikan bersama dengan Kristus. Makanya Kristus harus mati, saudara. Untuk menggantikan kita mengalami maut, Kristus harus mati. Sehingga hati kita ini yang waktu kita percaya oleh pekerjaan Roh Kudus, itu hidup kita sebenarnya juga ikut dimatikan bersama Kristus. Dimatikan bersama dengan Kristus. Makanya di ayat yang lain ngomong apa? Di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Kalau pakai ciptaan lama enggak bisa. Memang gampang buat Tuhan, dia harus mematikan kita, menghidupkan kita kembali. Karena di Efesus bilang, kamu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran. Jadi kamu dimatikan bersama dengan penghukuman yang diterima Kristus, kamu juga dimatikan bersama dengan Kristus. Sehingga hati kita yang lama ini dikubur, saudara. Baru yang kedua, kita diciptakan kembali di dalam kebangkitan Kristus. Makanya Injil itu selalu berbicara Kristus yang mati, Kristus yang bangkit, Kristus yang mati, Kristus yang bangkit. Bukan berarti saya ini meremehkan pemberitaan Injil ya, maksudnya penjelasan kenapa istilahnya apologetika, saudara ya. Misalkan saudara ditanya, kenapa kok kamu percaya kepada Kristus? Bukan berarti, yes enggak usah tanya-tanya lah. Kalau kamu masih bertanya-tanya itu berarti hatimu yang bermasalah. Enggak gitu juga, saudara. Kita disuruh memberikan pertanggungjawaban. Tapi Alkitab bilang bahwa yang bermasalah itu hati. Kita harus tetap beritakan kasih Kristus kepada orang-orang yang kita terbeban. Supaya hati mereka juga dibenarkan. Nah, di dalam Injil ini sebenarnya apa sih yang Allah lakukan kepada kita? Slide yang terakhir. Di dalam Injil, saudara itu menerima diri Allah, diberikan kepada kita. Diri anaknya, diri Allah itu diberikan kepada kita. Sebenarnya di dalam hati manusia, karena isinya itu adalah keinginan. Yang bisa memuaskan keinginan itu, saudara, hanyalah ketika Allah memberikan dirinya sendiri untuk manusia. Semua akar dari persoalan, enggak cuma di keluarga, saudara, di pelayanan, itu karena hati yang tidak puas. Saudara tangkap baik-baik, hati yang tidak pernah dipuaskan oleh Kristus, sumber masalah. Kalau saya tidak pernah dipuaskan di dalam Kristus, saudara, saya waktu melayani ini mau cari apa? Pujian dari orang. Karena saya sebelum saya melayani, saya tidak pernah dipuaskan oleh diri Kristus. Makanya waktu saya pelayanan, saya carinya apa? Dipuji orang. Waktu saya nggak dipuji, saya menjadi apa? Merusak. Makanya ada, kalau saudara mendengar kalau di topik-topik percintaan anak muda gitu ya. Kamu menikahlah supaya kamu bahagia. Kamu harus temukan belahan jiwamu. Kalau kita, saudara, sebelum menikah, masih diri kita tidak pernah dipuaskan oleh Kristus. Terus saudara cari kepuasan dengan cara menikah,
hancur keluarga saudara, pasti. Saudara mungkin sudah mengalami masalah dalam rumah tangga, masih ada harapan, Tuhan nggak berhenti mengasihi saudara. Tapi poin saya adalah, ketika sebelum kita menikah, kita berpikir bahwa aku ini nanti kalau menikah, baru aku mendapatkan kepuasan. Keliru besar. Banyak orang menikah justru tambah tidak puas, justru merusak. Belahan jiwa itu gini loh maksudnya. Belahan jiwa orang-orang suka bilang, oh separuh, nanti ketemu separuh, terus utuh, cocok, seneng. Tidak bisa saudara, firman Tuhan tuh bilang, kamu harus dipuaskan dulu, baru kamu bisa melayani. Kalau suami istri sebelum menikah berharap, oh nanti istriku kan bisa memuaskan hidupku, suami nanti bisa memuaskan kebutuhanku, suami nanti, anak nanti, oh punya anak supaya hidupku lebih utuh. Orang juga bilang gitu. Jadi kalau belum punya keturunan tuh seperti, wah kalau aku punya anak baru keluargaku bahagia. Keluargaku baru merasa keluarga yang utuh. Tidak bisa saudara. Kalau saudara tidak pernah dipuaskan dulu dalam Kristus, lalu saudara punya anak, berharap anak itu memuaskan diri kita, wah saudara tidak akan pernah bisa puas loh. Anak 10, 100 tidak pernah puas. Karena saudara berpikirnya selalu pakai hati yang supaya orang lain tuh hidup untuk kita. Oh kalau keluarga aku punya ini, baru keluarga aku bahagia. Mau punya apapun saudara, kalau hati kita tidak pernah dikuasai oleh Kristus, kalau kita tidak pernah dipuaskan, dilahirbarukan di dalam Kristus, kita menerima seluruh diri Allah dalam hidup kita, tidak akan pernah puas. Keinginan tuh nambah terus. Kenapa handphone itu nggak cuma diciptakan satu tok terus beratus-ratus tahun? Enggak. Karena terus keinginan manusia ini bertambah. Makanya saya sangat ngeri kalau misalkan, oh saya mau melayani supaya saya hidupnya lebih baik. Saya mau naik mimbar supaya hidupku lebih utuh, supaya saya puas. Enggak bisa saudara. Saya harus dipuaskan dulu di dalam Kristus, baru saya bisa melayani. Kalau saudara misalkan main musik, melayani Tuhan di gereja, belum dipuaskan di dalam Kristus, saudara melayani, merusak. Saudara, gereja-gereja yang pecah, yang banyak persoalan, itu kurang rohani apa? Dalam tanda petik kurang rohani apa? Mereka hidup mencari kepuasan di dalam pelayanan. Oh di dunia nggak dapat kepuasan, wes aku tak dapat kepuasan di dalam pelayanan. Justru merusak, saudara, menghancurkan semuanya. Justru berita Injil, saudara, makanya Injil ini bukanlah sesuatu sekedar berita, tapi bagaimana cara kita melihat segala sesuatu. Kita dipuaskan dulu, baru kita bisa melayani. Tuhan ngomong apa? Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau kita tidak pernah merasa puas, tidak pernah ngerti betapa hidup kita ini sudah dikasih Allah sedemikian rupa di dalam pengorbanannya, saudara tidak akan bisa mengasihi orang lain. Nah pertanyaannya gini sekarang terakhir. Apakah kalau saudara sudah jadi Kristen, sudah dibaptis dan lain sebagainya, apakah langsung hati kita ini jadi bersih? Masih enggak saudara. Itu kenapa kita harus mendengarkan Injil setiap hari. Kalau kadang-kadang kita dengar Injil, kadang-kadang kita dengar agamawi, khotbah Injil, kadang-kadang kita dengar khotbah yang agamawi, Injil agamawi. Enggak selesai saudara. Justru kita harus dengar khotbah setiap hari. Dari mimbar ini harus kita dengar apa? Bahwa Kristus telah mati untuk kita. Kristus telah mengasihi kita. Kristus telah ini. Karena dengan begitu saudara, hati kita ini menjadi puas. Kalau khotbahnya gini, oh kalau kamu lakukan ini, maka Tuhan baru mengasihi. Kalau kamu lakukan ini, maka nanti keuanganmu diselamatkan Tuhan, diberkati Tuhan. Kalau kamu lakukan ini, maka nanti istrimu nanti akan nurut sama kamu. Oh kalau kamu lakukan ini, doa ini, suamimu yang jahat tadi nanti akan bertobat.
Nggak akan bisa selesai, saudara. Karena apa? Justru dengan khotbah-khotbah seperti itu akan memicu banyak keinginan, memicu sebanyak harapan, menimbulkan banyak sekali malah keinginan-keinginan macam-macam. Wong manusia ini harusnya dipuaskan, kok malah ditawari finansial, kok malah ditawari bisa menguasai istri, nanti suaminya jadi bisa nggak nakal gitu-gitu. Nggak bisa, saudara. Justru dari dalam berita Injil ini, itu akan memuaskan hati kita terlebih dahulu. Baru hati yang sudah dipuaskan ini bisa terpancar keluar. Makanya saya setiap hari, kalau dulu saya dipercaya menyampaikan firman Tuhan, yang saya pikir apa? Saya pikir, wah pokoknya saya ini waktu menyampaikan firman Tuhan, poin saya adalah kalau saya menyampaikan firman Tuhan, yang di bayangan saya, supaya saya kelihatan ngerti firman Tuhan. Tak susun sedemikian rupa, saudara. Supaya kelihatan pinter. Tapi beberapa waktu yang lalu, saya mulai mengubah cara saya berpikir. Bagaimana jemaat itu bisa diubahkan melalui Injil. Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita belajar firman Tuhan yang betul, kita akan mendapatkan bahwa hati kita ini begitu jahat. Kalau saudara bisa disadarkan firman Tuhan, bahwa saudara ini hatinya memang jahat, saudara akan terpicu untuk datang kepada Tuhan. Dan ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara akan merasakan bahwa Tuhan itu sudah mengasihi kita sedemikian rupa. Jadi jangan dibalik. Kita harus dengarkan khotbah-khotbah seperti itu, Bapak Ibu. Di dalam renungan kita sehari-hari dalam hidup kita. Karena kita cuma seminggu sekali toh di gereja. Kita harus mulai pikir, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Bukan apa yang harus aku kerjakan supaya aku dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Baru kalau kita bisa mengerti, kita renungkan itu dengan dalam. Baru kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Masalah itu akan selesai dengan sendirinya, saudara. Kalau kita misalkan di rumah sering kali nggak puas di dalam keluarga, tapi dengan saudara sadar bahwa Allah itu sudah mengasihi kita sedemikian rupa, kita akan melihat suami istri itu dengan cara pandang yang berbeda. Kalau tadi sebelum diubah, seolah-olah suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, mertua, menantu kita, itu seolah-olah harus hidup untuk kita. Tapi setelah hati kita dipuaskan oleh Injil, dimatikan dan dibangkitkan kembali untuk Tuhan, kita akan berubah pola pikirnya. Saya yang harus hidup untuk mereka. Itu kuncinya kita bisa mengalami damai sejahtera. Dan ini saya sudah mengalami, saudara, di dalam keluarga kecil saya pun mungkin masalahnya tidak sekomplek Bapak Ibu yang sudah lama menikah. Tapi saya berani jamin bahwa kuncinya itu ini. Kalau saya berpikir, bertengkar lalu saya berpikir, waduh aku kecewa rek, kok kawin ya aku dulu ini, kok nggak puas ya aku dengan istriku, istri juga gitu. Wah, tidak akan pernah selesai masalah seperti ini. Tapi kalau saudara sadar bahwa aku ini sudah dipuaskan di dalam Kristus, maka seharusnya suamiku juga mendapatkan kepuasan dari hidup saya. Bukan kita yang nuntut, bolak-balik nuntut. Tapi kita yang justru dalam hati kita berubah. Aku yang harus hidup untuk Tuhan melalui hidup untuk istri, suami, dan lain-lain. Saya tidak berpanjang, saudara, supaya kita sungguh-sungguh bisa merenungkan hal yang sederhana ini, tapi cukup fundamental, cukup penting dalam hidup kita. Bahwa ketika saudara berselisih, saudara nggak puas dengan orang lain, cek hati kita. Saudara harus kembali ke Injil. Siapa hidup kita ini? Yesus sudah mati untuk kita. Amin, saudara. Saya tutup di dalam doa, mari kita sama-sama semua tundukkan kepala. Saudara renungkan 1 menit, 2 menit. Sambil pemain musik bisa naik ke atas.
Engkau begitu mengasihi kami, karena hari ini Engkau membukakan satu hal bagi kami, bahwa apapun yang membuat hidup kami tidak sejahtera, apapun yang membuat hidup kami begitu jahat di dalam keluarga kami, di dalam hubungan kami, di tempat kerja, di pelayanan, itu semua bukan masalah keadaan yang di luar, tapi masalah keadaan yang di dalam hati kami, Tuhan. Kami hari ini sadar bahwa hati kami adalah kuncinya. Kami seringkali lupa bahwa hati kami yang jahat adalah sumber masalahnya. Kami seringkali menyalahkan orang lain, kami seringkali menyalahkan keadaan kami. Tapi hari ini Engkau mengasihi kami, firman-Mu mengingatkan kami bahwa hati kami sebenarnya sudah dimatikan. Hati kami yang berdosa sudah lama dimatikan dan dihidupkan kembali dengan hati yang baru. Dan terima kasih Engkau hari ini mengingatkan kami bahwa kami seharusnya setiap hari mendengar Injil dan hidup di dalam Injil. Karena kami tahu bahwa Engkau telah memberikan segalanya dalam hati kami. Tidak ada pemberian lain yang lebih berharga dari hidup kami selain diri Tuhan sendiri, diri Allah sendiri yang dianugerahkan kepada kami. Biar berita Injil ini, Engkau yang telah mati buat kami, akan termanifestasi dalam kehidupan kami semuanya, sehingga kami pulang, kami diubahkan, sehingga ketika kami berinteraksi dengan orang lain di dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, kami hidup di dalam Injil, bukan di dalam hati kami yang lama, hati kami yang jahat. Sempurnakan segala kekurangan hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar bukan keterbatasan hamba-Mu yang menentukan, tapi biar kuasa Roh Kudus yang menerobos hati setiap kami. Segala perkataan yang tidak jelas, segala perkataan yang kurang bermakna, Roh Kudus yang mengajarkan semuanya, Roh Kudus yang menjelaskan, menerangkan semua dalam hati kami. Sehingga kami pulang, kami diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami selanjutnya, kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya di dalam kuasa-Mu. Semua jemaat yang disadarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan boleh mengingatkan kita